Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang kita seperti Qarun. Ketika sukses, ketika bisa meraih apa yang dia cita-citakan, dia mengatakan ini karena usahaku, ini karena kepandaianku, ini karena sekolahku, ini karena kesungguhanku. Apa yang terjadi sama Qarun tatkala dia menyandarkan kesuksesan itu kepada diri dia sendiri? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Akhir cerita Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kita jadikan bumi itu terbelah menelan Qarun dan rumah tempat kekayaan dia. Sehingga sampai hari ini biasanya kalau ada harta di dalam bumi yang ditemukan manusia, mereka mengatakan harta Qarun. Hilang cerita Qarun. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yang kita seharusnya menjadi followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semua orang menjadi public figure, diikutin oleh manusia, kadangkala kita lupa tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Malam ini malam keberapa? Malam ke-9. Malam ke-9. Tadi hari ke-8. Malamnya malam ke-9. Apakah kita berbahagia tatkala Ramadan itu mulai berkurang sedikit demi sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau naik di mimbar masjidnya. Beliau naik lalu mengatakan amin. Kemudian beliau naik lagi mengatakan amin. Yang ketiga beliau mengatakan amin. Para sahabat heran mendengar amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak tahu apa yang diaminkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam bercerita kepada para sahabatnya, dan cerita itu untuk kita juga pada hari ini. Qala atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi ahaduhuma aw kilayhima fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba, sengsara seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam kondisi tua, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ternyata dia tidak masuk surga. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan amin kalau ada orang
yang sampai dewasa mendapati kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga lewat pintu kedua orang tuanya, mau cari pintu yang mana engkau masuk surga? Terkadang kita bisa berbuat baik sama orang lain. Kita bisa membantu orang lain, sahabat kita, teman kita, tapi berbuat baik kepada orang tua kadangkala berat buat kita. Ini Ramadan. Kesempatan kita untuk menebus dosa-dosa kita yang lalu terhadap kedua orang tua kita. Kalau akhirnya orang tua kita meninggal dunia, kita nggak bisa masuk surga, sulit antum mau cari pintu surga yang lain. Kemudian amin yang kedua, Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seorang hamba yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Faqultu amin. Maka aku mengatakan amin. Kalau ada orang-orang yang mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Rasulullah disebutkan, Nabiullah disebutkan, lalu lisan kita berhenti tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sengsara hidup antum walaupun bergelimang harta. Kita itu mau masuk surga lewat mana jemaah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua jalan tertutup. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Ini jalanku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan itu alaihi salatu wasallam. Aku berjalan di atas ilmu dan orang-orang yang mengikutinku berjalan di sana. Kalau antum tidak bersolawat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sengsara hidup antum. 9 hari atau 8 hari kita berpuasa. Bisakah antum menghitung berapa kali antum bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Atau kita lebih banyak berbicara omong kosong yang tak berguna? Kita lebih banyak menonton tontonan-tontonan yang mungkin memasukkan kita ke neraka di bulan Ramadan. Mana salawatmu buat Nabi alaihi salatu wasallam? Kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sejatinya beliau enggak butuh sama salawat antum. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, pencipta langit 7 lapis, pencipta bumi 7 lapis, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu bersalat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Terus apa yang diperlukan salat dari orang-orang yang penuh dosa seperti kita? Wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa, yang kerjaan mereka hanya bertahmid, bertasbih, memuji dan memujikan Allah alaihi salatu wasallam, memujikan Allah jalla jalaluh, itu bersalat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, makhluk yang berlumuran dosa, yang lisannya sering berdusta. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang diseru. Yang tidak beriman silahkan keluar. Silahkan tutup telinganya. Silahkan berbicara. Silahkan menyibukkan dirinya dengan yang dia sukai. Karena panggilan ini panggilan spesial, hanya untuk yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, apa yang beliau aminkan? Syaqiyun abdun aw radima anfuh man adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu. Celaka sengsara seorang hamba yang bisa hidup di bulan Ramadan. Tidak semua bisa hidup di bulan Ramadan. Sebagian orang mati di bulan Sya'ban. Sebagian saudara kita mati di bulan Rajab. Sebagian mati sebelum Rajab, di Dzul, di Jumadal Akhirah, Jumadal Ula. Mereka tidak bisa hadir di bulan Ramadan.
Yang kita semua tahu dengan kemuliaan bulan Ramadan ini. Syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul itqin minan nar, syahr taubah. Semua kebaikan ada di bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Ada orang yang hidup di bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan, dosa dia belum diampuni. Celaka ini hamba. Seakan-akan baju yang masuk mesin cuci, dengan deterjen yang begitu dahsyatnya untuk membersihkan, keluar semua noda tetap ada di dirinya. Jamaah, 8 hari berlalu. Kita masuk ke hari ke-9. Apakah antum merasakan semakin bersemangat ibadah? Atau turun? Kadangkala, anak nggak tahu di masjid ini, tapi di beberapa masjid sudah mulai berkurang softnya. Sebagian orang sudah mulai menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan di bulan Ramadan. Ibu-ibu sibuk dengan kuenya, sibuk masak ini, masak itu, acara buka bersama, belanja ini, belanja itu. Sebagian sudah persiapan untuk bulan Syawal. Ada toko yang kalau dari Pasar Tanjung terus ke Talang Sari, oh ada toko jadi di sana. Full jamaah. Anak ngomong, hadza Ramadan. Ini bulan Ramadan, bukan bulan belanja. Anak sering mengingatkan kepada jamaah bahwa seharusnya di bulan Ramadan bahan pokok itu murah jamaah. Karena umat Islam sedang berpuasa. Mereka sedang tidak menggemukkan dirinya. Mereka sudah sedang tidak ingin mencoba makanan yang macam-macam. Cukup dia berbuka dengan kurma. Saru pun Rasulullah SAW dengan kurma. Ini bulan ibadah. Jadi kalau antum lihat di malam ke-9 semangat antum mulai turun, jangan-jangan ibadah antum gak diterima. Kenapa seperti itu? Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah balasan untuk kebaikan itu yang pantas buat dia adalah kebaikan sesudahnya. Jadi seharusnya setelah 8 hari antum beribadah, di malam ke-9 antum semakin bersemangat. Ini pertanda Ramadan antum bermakna buat antum. Tidak seperti Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Sebagian orang sudah 40 tahun umurnya. Sebagian sudah 50 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun melewati bulan Ramadan, tapi tidak ada perubahan di diri dia. Hafalan Qur'annya nggak bertambah. Dari sejak kecil sampai tua, tetap qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ngapain sepanjang hidupmu antum? Apa nggak cukup tiap tahun kita menghafalkan satu surat jemaah? Satu surat. Kalau antum umur 50 tahun, antum punya 50 surat. Juz amma itu hanya 37 surat. Tapi sebagian di antara kita tidak punya keinginan. Keinginan untuk merubah dirinya jadi lebih baik, tidak. Tapi kalau dari sisi ekonomi, dari sisi rumah, dari sisi jabatan, dia ingin terus meraih karir itu. Tapi untuk surga Allah Azza wa Jalla, tidak. Seharusnya semakin berumur, ibadah antum semakin bertambah. Ramadan pun seperti itu. Semakin masuk ke belasan, nanti likuran, semakin semangat. Karena sejatinya puncak ibadah Ramadan itu di akhir Ramadan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu bukan di awal Ramadan, jemaah. Seharusnya masjid ramai itu ketika masuk malam 21 sampai ke Syawal. Pernah lihat orang yang lari maraton sepanjang 42 km. Dia lari perlahan-lahan, tapi pasti. Terus semakin mendekat, semakin cepat dia. Karena dia tahu hampir selesai. Di situ bonus terbesarnya. Maka jamaah, jangan sampai Ramadan sekarang berlalu,
dosa kita gak diampuni. Maka silahkan mengkoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Sudah berapa juz yang kita baca, sudah berapa surat yang kita hafal, sudah berapa kali kita berzikir, bersolawat buat Nabi SAW, dengan harapan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.